Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pada akhir Januari ini kita disuguhkan pada permasalahan berbahagia. Siapa yang tidak ingin bahagia? Semua ingin bahagia. Saya kira kalau tujuan hidup manusia adalah bahagia, kita semua ingin bahagia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, setiap orang menginginkan kekayaan. Untuk apa yang miskin? Untuk apa? Menginginkan gembira. Untuk apa berduka? Inilah sebabnya maka sabda Tuhan kali ini kontras, paradok dengan hidup kita yang kita cita-citakan. Bapak Ibu, saudara, kita ingin bahwa kebahagiaan itu mengalir terus, tidak ada permasalahan dalam hidup ini. Tapi kenyataannya seperti itu, masih terus saja. Oleh karena itu, sabda ini sungguh-sungguh ingin menghibur diri kita. Bukan hanya hiburan untuk menyenangkan kita saja, tetapi hiburan untuk masa depan kita. Masa depan harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh agar mempunyai hiburan, kebahagiaan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, inilah sabda Tuhan yang sangat ampuh untuk diri kita. Ini tidak dimaksudkan untuk orang-orang kaya, tidak. Tidak untuk orang-orang kaya, tapi dimaksudkan untuk kemiskinan. Miskin di hadapan Allah, artinya miskin dalam roh. Miskin dalam roh. The poor in spirit. The poor in spirit. Maka kita juga ingin agar miskin dalam roh. Ini adalah judul dari 8 sabda bahagia tadi. Judul dari miskin di hadapan Allah. Kalau miskin di hadapan Allah, tentu kita ingat sabda dari kitab suci perjanjian lama soal Anawim. Anawim, orang yang miskin, orang yang tidak mempunyai apa-apa, orang yang hanya mengandalkan Allah, orang yang gemar menerima ketidakadilan, orang yang dipinggirkan. Ini kelompok-kelompok Anawim. Sejarahnya adalah orang-orang yang setelah keluar dari pembuangan sekitar tahun 722 dan seterusnya, pembuangan. Ini ada sebagian dari kelompok itu kembali ke Yerusalem, tidak hanya di Babel, tidak hanya di Assyria, kembali ke Yerusalem. Orang yang lain mungkin menetap, orang yang lain mungkin di tempat yang lain. Untuk apa ke Yerusalem? Karena untuk kesetiaan orang-orang ini, janji Tuhan di Yerusalem, di tanah Kanaan. Inilah janji Tuhan di tanah Kanaan. Oleh karena itu harus kembali. Dan siapa yang kembali itu adalah sisa-sisa kecil Israel. Dan ini disebut Anawim. Anawim. Maka kelompok Anawim sungguh tidak dihiraukan. Orang baru ini. Orang baru. Untuk apa? Ini siapa orang ini? Termasuk emigran, dianggap emigran. Padahal itu adalah orang-orang yang diberi tempat oleh Allah untuk menjaga
tanah Kanaan itu. Karena dulunya diusir, dipakai sebagai pembuangan, maka dia kembali seperti itu. Maka dia di situ orang asing jadinya, orang asing, bukan orang pendatang itu. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kelompok Anawim sungguh-sungguh ditolak oleh orang-orang yang kedudukan di situ. Maka kita sendiri adalah kelompok pendatang kita. Pendatang dari mana? Dari surga. Ini kelompok pendatang ini. Kalau kita tidak mengakui kelompok pendatang ini, kita justru akan hadir di dalam dunia ini. Kita akan merambah dalam kancah dunia. Kita adalah pengikut Kristus yang datang dari atas. Kita datang dari atas. Dan kita kembali ke atas juga. Kristus dari atas dan kembali ke atas juga. Inilah kita. Kita bukan dari dunia ini. Kita bukan dari dunia ini. Kalau kita dari dunia ini mungkin kita ditinggalkan oleh Kristus. Justru karena kita berasal dari atas, maka dijala oleh Kristus. Tidak boleh ada yang lepas dari jala Yesus. Adalah penjala manusia. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita harus bangga menjadi pengikut-pengikut Kristus karena kita mengikuti Kristus. Tapi kita harus miskin di hadapannya. Miskin di hadapan, artinya mengandalkan Allah. Roh ini harus diandalkan oleh Allah. Karena kita orang-orang miskin, the poor in spirit, dalam roh, maka kita pun juga dibawa oleh Tuhan ke alam roh itu. Maka kita tidak membutuhkan apa-apa di dunia ini. Dunia ini hanyalah sampah. Dunia ini tidak kita butuhkan. Kalaupun kita hidup di sini hanyalah sementara. 70 tahun, 80 jika kuat. Jika kuat, begitulah kata pemazmur. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus tidak cukup bangga hidup di dunia ini. 70 tahun atau 80 tahun jika kuat. Setelah itu 90 itu bonus bagi kita. Oleh karena itu kita harus miskin di hadapan Allah. Sama seperti dalam bacaan pertama, orang miskin di hadapan Allah, orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang tidak pernah menghina orang. Ini orang-orang di hadapan Allah semacam itu. Orang yang membiarkan orang lain, tidak membiarkan orang lain sengsara sendiri. Itu harus dipeluk, harus diikuti, harus disertai, agar orang-orang merasa bahwa dia saleh, dia bisa hidup. Oleh karena itu kita harus gembira. Orang yang hidup di hadapan Allah, orang gembira, semangat hidupnya. Orang yang optimis, menghadapi orang lain, pandangan positif. Orang tidak menghina orang, tidak apa-apa orang dimarginalkan, dipinggirkan. Itu tidak boleh, dipinggirkan orang, dibungkam suaranya. Seperti bayi-bayi dalam, kita lihat sendiri dalam kenyataan sehari-hari, bayi-bayi dibunuh, orang tidak boleh bersuara. Oleh
karena itu Bapak Ibu, kita harus sadar akan hal ini. Dunia memang menguasai kita. Kalau kita tidak mampu mengalahkan dunia, kita akan digilas oleh dunia. Kita akan digilas. Dan itu cara-cara dunia menggilas kita. Dengan berbagai macam cara, dia mendidik kita. Dunia memang seperti itu. Disinggung sedikit marah. Disinggung sedikit marah. Kalau orang-orang anak-anak Allah, ya. Untuk apa gegeran? Untuk apa? Tidak perlu gegeran. Mobil ditubruk orang, ya terima kasih. Mobil ditubruk orang, terima kasih. Mau gegeran. Di tengah-tengah jalan harus gegeran. Urusan polisi berkepanjangan. Orang ditembak. Untuk apa ditembak? Harus sidang. Harus sidang, berbulan-bulan bersidang. Ujung-ujungnya ya kita kena apa-apa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, copet, jambret, pekerjaan dunia itu. Apakah kita akan mengikutinya? Tidak, saya yakin tidak. Kita harus tetap setia kepada Tuhan, tetap bersyukur kepada Tuhan atas hari-hari kita yang kita lalui. Kita tidak mengikuti cara-cara dunia ini, karena cara-cara dunia adalah cara-cara setan. Oleh karena itu, kita tetap setia kepada Tuhan, karena Tuhan adalah empunya kerajaan Allah. Barang siapa yang mengikuti Tuhan akan hidup dalam kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu adalah kebebasan, kemakmuran, kedamaian. Kita bisa melaksanakan dalam hidup sehari-hari. Kita memang belum mencapai kerajaan Allah, hanya ngincipi. Sakcrit gitu. Nanti kerajaan Allah itu akan kita nikmati. Kerajaan Allah adalah cinta kasih. Orang yang hidup dalam cinta kasih, orang yang gembira, orang yang bahagia, orang yang menganggap orang lain positif. Itulah orang-orang yang kerajaan Allah, yang mengejar nilai-nilai surgawi, nilai-nilai rohani. Tidak pandang bulu siapa, harus diikut sertakan. Kalaupun dimusuhi, harus dirangkul orang-orang semacam ini. Musuh tidak ada, harus dirangkul. Ini memang orang-orang yang tersesat mungkin. Harus dirangkul, disadarkan, dipengaruhi oleh hidup kita. Oleh karena itu, kita harus mempengaruhi saudara-saudara kita yang berkebutuhan seperti itu. Karena mereka memang tidak tahu akan hal ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita penuh semangat, penuh hikmat untuk mengakhiri bulan Januari ini. Kita memasuki bulan Februari, nanti akan hari Rabu Abu. Kita bertobat, sebelum bertobat kita menyadari bahwa kita anak-anak Allah. Miskin di hadapan Allah adalah cita-cita kita, agar kita boleh bahagia di hadapannya. Marilah kita hening sejenak. Bapak Ibu, saudara-saudara